Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau bongkar soal metode eksperimen dalam penelitian pendidikan. Iya, Anda kan pasti sering dengar ya ada klaim soal metode A atau B katanya ampuh banget di kelas. Nah, eksperimen ini salah satu cara utama peneliti buat menguji klaim-klaim itu. Kita lihat deh gimana caranya. betul sekali. Intinya, eksperimen itu fokusnya mencoba menjawab pertanyaan, apakah X benar-benar menyebabkan Y? Gitu kan? Oke, sebab akibat ya. Iya, misalnya nih, apakah metode mengajar baru beneran bikin nilai siswa naik? Nah, kita mau mengisolasi efek dari satu hal spesifik itu. Sip. Jadi misi kita kali ini kita mau coba bekali Anda semua dengan pemahaman inti soal ragam desain eksperimen ya. Mulai dari yang paling ketat, paling terkontrol, Sampai yang sifatnya melihat ke belakang ya. betul, plus tantangannya apa aja. Kita mulai dari yang sering banget disebut standar emas. Namanya Randomized Control Trials, RCT. RCT, ya. Sederhananya gini, bayangin aja peneliti punya benih gandum terus dibagi dua kelompok secara acak. Nah, satu kelompok dikasih pupuk baru, itu kelompok eksperimennya. Yang satunya lagi nggak dikasih, kelompok kontrol ya. Iya, kelompok kontrol. Kondisi lain kayak tanahnya, air, cahaya itu dibikin sama persis. Nah, kata kuncinya itu pengacakan atau randomisasi. Iya. Itu penting banget. Jadi pesertanya dipilih acak dari populasi target, Dipilih acak. terus dimasukkan ke kelompok kontrol atau eksperimennya juga secara acak lagi. Oke, tujuannya apa tuh diacak-acak gitu? Tujuannya, supaya kedua kelompok itu sebisa mungkin mirip di awal, mirip banget. Bahkan untuk faktor-faktor yang mungkin nggak kepikiran sama penelitinya. Faktor tersembunyi gitu ya. Iya, ini cara kita mengatasi masalah fundamental inferensi kausal. Kan satu orang nggak mungkin ada di dua kondisi berbeda secara bersamaan, kan? Oh iya, nggak bisa di-cloning ya. Makanya, kalau di akhir nanti ada beda hasil antara kedua kelompok, biasanya diukur pakai prates sama pasca tes. Kita jadi lebih yakin gitu bilang itu karena intervensinya, bukan karena emang dari awal udah beda. Kedengerannya ideal banget ya, tapi apa iya pengacakan ini beneran bisa nyamain semua hal? Apalagi kan ini pendidikan di sekolah, kompleks banget, dinamis. Nah, itu dia kritiknya. Banyak loh yang kritik RCT di pendidikan, katanya terlalu kaku, kayak di laboratorium, padahal kelas kan nggak steril gitu. Betul, konteksnya beda jauh. Belum lagi soal etisnya, masa kita nahan sesuatu yang mungkin bagus dari kelompok kontrol, kan kasihan juga. Itu dilema besar memang. Terus soal generalisasi, hasil dari satu sekolah, apa iya pasti bisa diterapkan di sekolah lain yang kondisinya, gurunya, muridnya beda semua? Tepat sekali. Kritik-kritik itu valid banget dan memang jadi tantangan besar RCT di dunia nyata pendidikan. Jadi gimana dong solusinya? Nah, makanya, karena RCT murni itu seringkali sulit diterapkan, entah karena logistiknya ribet, biayanya mahal, atau ya itu tadi, isu etika. Iya ya, Peneliti sering pakai yang namanya kuasi-eksperimen. kuasi. Mirip gitu ya maksudnya? Iya, mirip eksperimen. Tapi kunci utamanya, yaitu pengacakan penuh, itu nggak ada. Mungkin nggak bisa dilakukan. Contohnya gimana tuh? Contoh paling umum ya, peneliti pakai dua kelas yang udah ada aja. Misalnya kelas A dan kelas B. Terus kasih perlakuan ke kelas A, kelas B nggak. Lalu bandingkan hasil prates dan pasca tesnya. Oh, pakai kelompok yang udah jadi ya? Betul. Tapi karena kelompoknya nggak dibentuk lewat pengacakan, kita nggak bisa seyakin RCT kalau kedua kelompok itu setara di awal. Jadi, ya kesimpulan sebab akibatnya harus lebih hati-hati. Kontrolnya lebih lemah. Oke, jadi ini kayak semacam kompromi gitu ya? Nggak seketat RCT, tapi lebih mungkin dilakukan di lapangan. Bisa dibilang begitu, lebih praktis seringnya. Nah, kalau RCT dan kuasi eksperimen, itu kan kita kayak menciptakan kondisi, kita intervensi gitu. Gimana kalau pendekatannya dibalik? Kita mulai dari hasil yang udah ada, terus coba lihat ke belakang. Itu masuknya ke ranah desain ex post facto. Ex post facto, apa artinya tuh? Artinya setelah kejadian. Jadi penelitinya mulai dari perbedaan yang udah kelihatan. Misalnya, ada kelompok siswa yang prestasinya tinggi banget sama yang rendah. Oke, udah ada gapnya ya. Iya. Terus peneliti mencoba melacak ke belakang, nyari faktor-faktor apa aja sih di masa lalu yang mungkin jadi pembeda atau katakanlah penyebab perbedaan prestasi itu. Di sini peneliti sama sekali nggak memanipulasi apa-apa. Kan semua udah kejadian. Wah, kayak detektif ya, nyari jejak ke belakang. Tapi pasti lebih susah ya nentuin sebab akibatnya kalau gini. Jelas.
Susah banget. Bisa jadi kan bukan A yang menyebabkan B, tapi malah sebaliknya B yang bikin A muncul. Atau jangan-jangan ada faktor C lain yang kita nggak tahu yang nyebabin dua-duanya. Persis, itu dia kelemahan utamanya. Sulit sekali memastikan arah hubungan sebab akibatnya. Dan selalu ada risiko ada variabel ketiga, variabel tersembunyi, yang sebenarnya mempengaruhi hasil. Kita nggak identifikasi itu. Jadi nggak bisa buat buktiin sebab akibat ya? Nggak sekuat RCT atau bahkan kuasi eksperimen. Makanya desain ex post facto ini lebih cocok untuk eksplorasi awal aja, untuk memunculkan dugaan atau hipotesis baru, bukan untuk pembuktian kausalitas yang kokoh. Oke, paham. Jadi ada berbagai pendekatan ya, masing-masing ada plus minusnya. Terus gimana sih peneliti menilai sebuah intervensi itu berhasil dalam eksperimen mereka? Apa cukup lihat angka signifikansi statistik aja? Kayak p-value di bawah 0,05 gitu? Nah, uji signifikansi statistik itu penting, tapi jelas nggak cukup. Statistik itu kan cuma bilang, apakah perbedaan ini kemungkinan karena kebetulan atau bukan, tapi nggak bilang seberapa besar bedanya. Oh iya ya, bisa aja signifikan, tapi bedanya tipis banget. Betul, makanya peneliti juga lihat yang namanya effect size, ukuran dampak. Ini intinya menjawab, oke, ada perbedaan statistik, tapi seberapa besar sih bedanya? Apakah dampaknya ini cukup berarti di dunia nyata? Oke, effect size. Ada lagi? Ada juga pendekatan subtraksi. Ya bandingin aja perubahan skor antara kelompok eksperimen dan kontrol. Tapi yang juga penting, pendekatan kontingensi. Kontingensi? Maksudnya? Maksudnya, kita mencoba memahami mengapa intervensi itu bekerja, untuk siapa dia paling efektif, dan dalam kondisi apa dia bekerja atau malah nggak bekerja. Ini penting banget, karena satu metode mungkin bagus buat siswa A, tapi nggak cocok buat siswa B. Atau cuma efektif kalau gurunya begini, atau di sekolah yang begitu. Jadi nggak pukul rata, berhasil atau gagal gitu ya? Lebih lihat konteksnya. Iya, lebih lihat nuansanya, kompleksitasnya. Dan pasti ada jebakan atau pengganggu lain kan yang bisa merusak kesimpulan eksperimen. Oh, banyak. Peneliti harus super waspada terhadap apa yang disebut ancaman validitas. Ini istilah teknisnya. Ancaman validitas. Faktor pengganggu gitu ya? Betul. Faktor-faktor yang bisa bikin kesimpulan kita jadi nggak valid, jadi salah. Misalnya histori, ada kejadian besar di luar eksperimen yang mempengaruhi peserta selama studi berjalan. Contohnya? Misal lagi neliti efek metode baca baru, di tengah jalan ada lomba membaca tingkat nasional yang bikin semua siswa jadi semangat baca. Kan jadi bias hasilnya. Oke. Terus? Ada maturation, perubahan alami pada diri partisipan seiring waktu. Anak-anak kan tumbuh, makin mateng, mungkin prestasinya naik ya karena itu, bukan karena intervensi kita. Masuk akal. Terus ada bias seleksi, cara milih kelompoknya nggak benar. Atau yang juga sering jadi masalah, attrition bias, peserta yang keluar di tengah jalan. Kalau yang keluar ini punya karakteristik tertentu, sampel akhirnya jadi nggak representatif lagi. Wah, banyak juga ya yang perlu diwaspadai. Iya, makanya. Desain penelitian yang baik itu harus berusaha mengantisipasi dan mengontrol ancaman-ancaman ini sebisa mungkin. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, metode eksperimen ini mulai dari RCT yang super ketat sampai ex post facto yang lihat ke belakang. Semuanya punya nilai. Iya, semuanya itu alat yang berharga buat menyelidiki hubungan sebab akibat. Buat cari tahu apa sih yang beneran berhasil dalam pendidikan. Tapi jelas, nggak ada satu metode pun yang sempurna, yang bebas masalah ya. Benar sekali. Nggak ada peluru perak. Kuncinya adalah kita harus paham betul kekuatan dan kelemahan setiap desain. Lalu, lakukan penelitiannya secermat mungkin. Dan interpretasi hasilnya juga harus hati-hati ya. Harus bijak. Selalu ingat konteks dunia nyata pendidikan itu kompleks banget. Jadi pertanyaan krusialnya itu bukan cuma apakah ini berhasil, tapi harus lebih dalam lagi. Lebih dalam gimana? Bertanya, mengapa ini berhasil? Atau mengapa gagal? Terus ini berhasil untuk siapa? Dan dalam kondisi seperti apa dia berhasil atau tidak? Itu yang lebih penting. Oke. Pertanyaan yang lebih kaya makna ya. Nah, sebagai penutup nih, ada sedikit bahan renungan buat Anda yang mendengarkan. Coba pikirkan. Dalam kita mencari bukti yang kuat, bukti kausalitas yang bersih tentang apa yang efektif dalam belajar, seberapa jauh sih kita perlu atau bahkan boleh mengontrol lingkungan kelas, bikin kelas jadi kayak laboratorium gitu? Versus membiarkan kompleksitas alaminya berjalan apa adanya saat kita meneliti.
Iya, di mana ya titik temu yang ideal antara ketelitian ilmiah, rigor, dengan relevansi praktis, kegunaan di dunia nyata pendidikan yang selalu berubah ini? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.